Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Red Sword yang saat ini bertarung melawan Muwi benar-benar akan serius menghadapi Muwi. Jadi dia menarik pedangnya mengatakan, ia akui ia telah meremehkan Muwi, tapi kali ini ia akan menghabisinya. Red Sword menarik pedangnya ke belakang dengan mendengus. Saat itu sebuah serangan teknik werewolf melesat ke arah Muwi. Namun Muwi masih tetap berdiri tanpa ada gerakan menunggu datangnya serangan tersebut. Sedangkan murid-murid Gunung Berbunga yang lain berteriak terkejut. Mereka khawatir akan Muwi. Di sisi Muwi tiba-tiba menarik pedangnya ke belakang dan mengayunkannya. Teknik Falling Plum Blossom. Muwi gunakan menebas serangan Red Sword. Ketika kedua teknik tersebut berbenturan, tentu saja teknik Muwi yang menang. Serangan teknik Red Sword sirna hanya dalam sekejap. Muwi mengatakan, teknik yang Red Sword gunakan itu adalah gaya yang tajam, tapi penuh dengan celah. Dan menilai dari pergerakan Red Sword bahkan tidak mempelajari separuh bagian lagi dari teknik tersebut. Red Sword terkejut mendengar Muwi mengatakan tentang tekniknya. Bagaimana Muwi mengetahui teknik itu? Red Sword berteriak panik. Bagaimana Muwi mengetahui teknik pedang itu? Namun Muwi tidak menjawab pertanyaan Red Sword. Dia menyerang dengan tajam ke arah Red Sword. Red Sword masih mampu untuk menangkis beberapa serangan dari Muwi. 3 serangan yang datang mampu dia hentikan, tapi serangan keempat, dia tidak menyadarinya. Dia merasakannya ketika sebuah serangan menyentuh pundaknya, dan Muwi telah berada di belakangnya. Gerakan Muwi begitu cepat, bahkan Red Sword tidak bisa melihatnya. Dia hanya terkejut dan bertanya-tanya. Red Sword masih tidak percaya. Jelas-jelas dia menangkis semua serangannya. Ia berpikir telah menangkis semuanya, tapi ternyata tidak. Red Sword menyadari teknik yang digunakan oleh Muwi mirip seperti milik Phantom Sword, tapi dia masih menyangkal itu mustahil. Awalnya itu hanyalah Quick Sword. Belum selesai dengan berbagai kemungkinan yang dia pikirkan, tiba-tiba sebuah serangan lain menebas ke arahnya. Itu mendarat pada pipinya. Serangan yang begitu cepat memotong sebagian kecil rambut Red Sword dan melukainya. Cairan merah mulai menetes karenanya. Red Sword masih bergumam. Muwi memutar pedangnya. Dia bisa saja menghabisinya, tapi Muwi sengaja tidak melakukannya. Red Sword mengalihkan pandangannya penasaran pada Muwi. Dia penuh tanya, mengapa? Jika ia pikir-pikir dari awal memang seperti itu. Muwi bahkan tidak perlu menggunakan pedang untuk menyerangnya. Apa yang membuat Muwi menahan diri? Namun itu tidak penting baginya untuk mengetahui alasannya. Yang sangat ia ingin pahami adalah bagaimana Muwi bisa begitu kuat. Bagaimana orang semuda itu begitu kuat. Apakah semua ini karena bakat? Muwi dan semua orang sepertinya memang apa itu bakat. Usianya 2 kali lipat dari usia Muwi. Mungkin lebih dan Muwi telah melampauinya. Itu sungguh tidak masuk akal. Red Sword merasa frustasi dibuatnya. Dia mengayunkan pedangnya dan berteriak kesal memaki untuk tidak meremehkannya. Serangan berikutnya melesat ke arah Muwi. Itu lebih banyak dari sebelumnya. Namun Muwi masih dengan mudah menghentikan serangan tersebut. Muwi bahkan mengayunkan pedangnya. Sebuah tebasan pedang biasa, namun itu masih bisa mencapai Red Sword dan melukainya. Mucheol yang melihat ke arah serangan Muwi seolah mengetahui serangan tersebut. Red Sword di sisi lain tidak berdaya. Serangan Muwi benar-benar seolah menghancurkannya. Red Sword bergumam,
Saat Mowi baru lahir, dirinya telah berlatih. Ia berlatih lagi dan lagi agar bisa diakui dalam martial art. Hasil dari latihannya selama puluhan tahun, bagaimana bisa Mowi mematahkannya? Redsword menghentikan gerakannya karena Mowi mendekatinya. Dia meneruskan, mengapa ia tidak bisa mengikuti pergerakan Mowi? Kenapa ia tidak bisa menebasnya? Dengan putus asa, Redsword mengayunkan pedangnya tanpa arah berteriak. Mengapa upaya yang selama ini ia lakukan tidak pernah diakui? Namun tebasan tanpa arahnya tidak menyentuh Mowi. Malah Mowi yang bergerak secepat kilat menebas Redsword dan membuatnya tidak bergerak. Mowi bergerak bagai kilat ke sana kemari menyerang Redsword. Beberapa saat sebelum Mowi melakukan serangan terakhir pada Redsword, Jeonggop yang tertanam dalam tanah sadar dan mengangkat kepalanya. Dia bingung dengan apa yang terjadi padanya. Apa yang sebenarnya telah berlaku? Hal terakhir yang ia ingat adalah ia tengah mengayunkan pedangnya. Tapi saat itu, dia mendengar teriakan dari Redsword. Teriakan putus asa yang mengatakan mengapa upaya tidak pernah diakui. Ketika Jeonggop melihat ke belakang, dia melihat di mana Mowi menebas Redsword dengan kecepatan yang luar biasa. Redsword tidak bisa bergerak lagi. Jeonggop melihatnya dalam diam. Seorang Redsword, seorang yang telah memiliki julukannya sendiri dikalahkan oleh anak muda. Redsword yang terbaring di tanah bergumam. Apa ada hal yang lebih tidak adil dibandingkan bakat? Upayanya bertahun-tahun hanyalah pengorbanan terhadap bocah yang baru saja berlatih. Selama beberapa tahun, semua untuk membuat jenius muda bersinar terang. Dengan suara yang sayu dan terbata-bata, Redsword mengatakan, Hong Yi-Jisoo muda mengalahkan warrior dari sekte Ancient Willow Sword. Ia telah melihat banyak bakat muda. Mowi terbiasa terkenal bukan? Mengalahkannya hanya akan meningkatkan reputasi Mowi dan bahkan akan membuat Mowi menjadi lebih terhormat. Bagaimana bisa Mowi tidak senang? Tapi nikmati saja selagi bisa, karena cepat atau lambat, Mowi akan berakhir seperti dirinya. Begitu sekte Ancient Willow Sword memastikan kebinasaannya, itu hanya urusan waktu. Tidak peduli seberapa berbakatnya Mowi, Mowi tidak akan bisa menghentikan sekte Ancient Willow Sword. Mowi seolah tidak peduli mengatakan, untuk orang yang sekarat, Redsword banyak bicara. Mowi menggunakan kakinya untuk menggulingkan Redsword membuatnya terlentang. Mowi mengatakan, upaya, pengakuan, Hong Yi-Jisoo sama saja Redsword bermandikan rasa inferioritas. Saat itu, Mowi melihat sebuah tanda di dada Redsword hingga ia mengatakan, sudah ia duga, Nine Heavens Division. Sekte Ancient Willow Sword menandai anggotanya dengan karakter di dada mereka, Nine Heavens Division dan Abyss Division. Orang-orang memanggil mereka sebagai tiga pilar sekte Ancient Willow Sword, tapi hanya mereka yang tidak memahami sekte itu yang akan mengatakannya. Saat ini, Nine Heaven Division tidak memiliki pencapaian apa-apa dan telah disingkirkan dari perebutan kekuasaan. Kekuatan sebenarnya berada di Hell Division yang saat ini sedang berperang dengan klan Presiden Dragon. Mowi meneruskan, memang ia pikir jika semua itu aneh. Seharusnya sekte Ancient Willow Sword sedang fokus dalam perang mereka melawan klan Presiden Dragon. Jadi mengapa mendadak mereka fokus pada bagian selatan Sangsi? Hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyadarinya. Dalam perang ini, Nine Heaven Division ditugaskan untuk melindungi markas utama dan menyediakan dukungan dari belakang. Tapi berusaha untuk membuktikan diri mereka, mereka hanya berpura-pura mematuhi tugas tersebut. Di balik layar, mereka melakukan trik semacam ini. Mendengar semua hal itu keluar dari mulut Mowi, Redsword terkejut. Bagaimana Mowi mengetahui semua itu? Mowi mengatakan, Redsword pasti mengira kebinasaannya akan membuat Nine Heaven Division akan bertindak. Tapi sayangnya, kebinasaan Redsword hanyalah rahasia yang harus mereka tutupi. Mendengar itu membuat Redsword seolah tenggelam dalam lautan es. Hatinya membeku. Mowi meneruskan, saat ini seharusnya mereka melakukan semuanya untuk membantu dalam perang. Alih-alih mereka malah berkeliaran bermain-main dengan permainan remeh ini. Ia memberikan Hell Division dan Abyss Division alasan sempurna untuk menghancurkan mereka.
Dan bahkan jika Nine Heaven Division mendatangi gunung berbunga untuk membalas dendam, apakah Red Sword pikir ia akan takut terhadap Nine Heaven Division? Jangankan Nine Heaven Division, bahkan jika Hell Division datang, itu masih tidak cukup. Mau bagaimanapun, dirinya adalah Mowi yang akan mengalahkan sekte Ancient Willow Sword sendirian. Dan di saat semua itu, pada akhirnya Red Sword binasa. Di sisi Jeongguk, dia melihat semuanya dan semua apa yang Mowi katakan dia mendengarnya. Jadi dia tiba-tiba mengubur dirinya sendiri, menempatkan posisinya semula bergumam. Ia tidak melihat apapun, ia tidak mendengar apapun. Mowi menyadarinya, dia menarik Jeongguk keluar. Mowi mengatakan, Jeongguk harus membereskan semua itu sekarang. Jeongguk tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Setelah semua ketegangan yang terjadi, Mowi dan murid-murid gunung berbunga yang lain memasuki markas dan memeriksa semuanya. Yang pertama mereka periksa adalah keuangan. Semua telah tercatat di buku kas. Jeongguk termasuk bagus dalam hal mencatat. Mowi yang mengumpulkan mereka di aula menanyakan, apakah itu sudah semuanya? Jeongguk membenarkannya. Semuanya telah ia keluarkan. Mowi mengerti, dia mengatakan, mulai saat ini, uang yang mereka hasilkan dari tindakan yang tidak benar akan dikembalikan pada tempat yang seharusnya. Ditambah lagi, tempat usaha yang mereka buat dengan tidak benar akan ditutup. Dan semuanya harus selesai hari ini. Mowi menanyakan, apakah di antara mereka ada yang keberatan? Jeongguk dengan takut mengatakan, menyelesaikan semuanya dalam satu hari itu sepertinya tidak mungkin. Tatapan Mowi tiba-tiba menajam dan dingin. Mowi mengatakan, sepertinya Jeongguk salah paham. Ia memberikan Jeongguk hidup bukan berarti ia mengampuninya. Itu karena Jeongguk tidak pantas mendapatkan jalan keluar yang mudah. Jika Jeongguk binasa, siapa yang akan menghilangkan penderitaan korban-korbannya? Jangan kira kebinasaan akan menghapus semua kejahatan mereka. Dosa lebih berat dibandingkan kebinasaan itu sendiri. Jeongguk akan menghabiskan sisa hidupnya menebus dosa kepada mereka yang telah mereka siksa. Jeongguk tidak punya pilihan selain menerimanya. Mowi segera memerintahkan untuk semua orang Jang Geulbeng untuk keluar kecuali Jeongguk. Mereka harus segera bekerja untuk menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Dia juga meminta untuk junior-juniornya mengawasi mereka bekerja. Mowa saat itu menanyakan, lalu apa yang akan Mowi lakukan? Mowi dengan yakin mengatakan, ada sesuatu yang harus ia urus. Mowa yang to the point menanyakan, Mowi tidak berencana untuk pergi minum dalam waktu yang seperti ini, bukan? Mowi sedikit kesal menanyakan, apakah ia kelihatannya akan minum kapan saja? Mowa membenarkannya, dan Mowi terdiam. Namun begitu, para junior tetap mematuhi perintah Mowi. Mowi berpesan untuk fokus mengawasi mereka saja. Mowa meminta untuk tidak perlu khawatir. Mereka akan mengawasi tawanan dengan baik. Mereka akan segera kembali. Mowi bergumam memandang Mowa yang meninggalkan ruangan. Menurutnya, Mowa sangat jeli. Tapi kali ini bukan tentang minuman. Mowi tersenyum. Saat itu, suara Jeongguk terdengar yang mengatakan, ia merasa ada alasan mengapa Mowi memintanya untuk tetap di sana, bukan? Mowi bangkit dari duduknya mengatakan untuk Jeongguk tidak perlu menyembunyikannya. Jeongguk tidak bisa menipu hidungnya, bawa dirinya ke sana ke tempat di mana Jeongguk menyimpan herbal noted. Mowi mengingat di kehidupan sebelumnya, ia mencari kesempatan untuk bertambah kuat. Ia tidak memiliki sekte untuk mendukungnya. Dan jika ia menginginkan eliksir apapun, ia harus membayarnya mahal di pasar gelap. Tapi ia tidak punya uang, jadi ia harus mencarinya dan mengambilnya diam-diam. Tapi ada alasan mengapa kesempatan disebut sebagai kesempatan. Kesempatan tidak pernah datang jika dicari. Alih-alih dengan kebetulan belaka, ia menemukan herbal noted saat sedang beristirahat dari latihannya. Itu adalah tahun ke-7 dalam pencariannya atas kesempatan. Mowi saat itu mengikuti kemana Jeongguk membawanya. Dia bergumam, ia masih mengingatnya. Aura tanah dari herbal noted yang dia temukan. Aroma samar yang ia tangkap tadi lebih jelas di bawah tanah. Herbal noted dengan aroma sekuat ini. Jeongguk mengatakan, yang ini setidaknya pasti 200 tahun.
Dia menunjuk ke dalam ruangan dan meneruskan. Kebetulan ia menemukannya dan memutuskan untuk menyimpannya. Ia melupakannya dalam semua kekacauan ini. Tapi Mowi mengenalinya hanya dengan aromanya. Sesuai dugaan, Mowi memang hebat. Seharusnya Red Sword yang memilikinya. Tapi ia rasa eliksir ini menemukan pemilik yang pantas. Mowi memuji Jeonggop yang telah melakukan kerja bagus. Dia memerintahkannya untuk segera pergi. Mowi memasuki ruangan dan mengunci pintunya. Dia melihat dan memastikan ruangan itu aman bergumam. Sekte martial apapun atau kelompok yang berlatih martial art selalu menyiapkan tempat untuk sirkulasi Qi. Pintu besi dan dinding batu tebal dari segala sisi. Itu benar-benar tidak buruk. Seharusnya cukup aman di sana. Mowi membuka sebuah kotak di depannya dan bergumam. Di kehidupan sebelumnya, eliksir yang ia konsumsi berusia 300 tahun. Eliksir berumur 200 tahun tidak sekuat itu. Dengan senyuman mupeng, Mowi meneruskan. Itu masihlah penemuan langka, dan sekarang adalah waktunya untuk mencicipinya. Tapi ketika dia mendapati isi dalam kotak itu, dia terkejut. Karena herbal noted-nya lebih besar daripada yang pernah ia temukan. Itu bahkan lebih besar dari herbal noted berusia 300 tahun di kehidupan sebelumnya. Harusnya yang ini sudah berusia 400 tahun. Mowi meraih herbal tersebut di tangannya. Dulu, ia harus mencari herbal noted secara mati-matian. Tapi sekarang ia mendapatkannya dengan cuma-cuma tanpa usaha. Mowi menelannya begitu saja ketika bergumam. Ia merasa bersalah karena tidak membagikan itu. Jadi, ia akan berbagi di lain kesempatan jika menemukan yang lain. Waktu berlalu beberapa saat kemudian. Di dalam ruang kerja, Jeonggop yang tengah memeriksa buku keuangan tiba-tiba mendengar sesuatu yang runtuh. Dia melihat keluar dan mendapati itu adalah Mowi yang keluar dari reruntuhan. Tanpa menunda, Jeonggop segera berlari untuk menemui Mowi. Dia berteriak bahwa ia baru saja mendengar sesuatu. Mowi melirik ke arah bangunan yang dimana dia keluar mengatakan, ia kira ada apa ternyata tidak penting. Yang lebih penting, apakah Jeonggop sempat berkeliaran seperti itu? Apakah Jeonggop telah memeriksa semuanya? Jeonggop membenarkannya, ia tengah memeriksanya. Mowi berlalu pergi dan meminta untuk Jeonggop memastikan uangnya dikembalikan dengan benar. Di tempat-tempat orang Janggeolbeng, mereka begitu kelelahan dengan apa yang mereka kerjakan sekarang. Mereka duduk beristirahat. Saat itu, Mucheol dengan tatapan dingin menakutkan menegur salah satu dari mereka mengatakan, matahari akan segera terbit. Apakah masih sempat untuk beristirahat? Orang tersebut ketakutan dan segera bangkit untuk melanjutkan kerjanya. Begitu juga dengan Mohwa, yang sedikit lebih kejam dalam memerintah. Tidak hanya merobohkan bangunan yang digunakan untuk tempat tidak baik, mereka juga mengembalikan uang orang-orang yang mereka peras sebelumnya. So Jinggae, pemimpin dari sekte pengemis di sana, melihat apa yang telah murid-murid Gunung Berbunga lakukan. Dia bergumam. Ia tidak menyangka Mowi bisa menghabisi Red Sword dan menghancurkan Jangheolbeng. Padahal baru 2 hari yang lalu ia memberikan informasi padanya. Ia tahu bahwa orang yang meminta informasi padanya bukanlah orang biasa, tapi kemampuannya lebih mengerikan dari yang ia duga. Sepertinya Gunung Berbunga memiliki naga yang tersembunyi, yang sedang mengumpulkan kekuatannya. Saat tengah mengamati murid-murid Gunung Berbunga, So Jinggae dikejutkan oleh seseorang dari belakangnya yang tidak lain adalah Mowi yang menanyakan, apa yang sedang So Jinggae lakukan di sana? So Jinggae terkejut bahwa dirinya ditemukan. Mowi meneruskan, ia sedang ingin minum dan makan karena lapar, tapi minum sendirian tidak akan enak. Ia sudah menyiapkan minuman enak dan makanan. Apakah So Jinggae akan ikut? So Jinggae tentu tidak akan menolak, yang pada akhirnya mereka pergi bersama untuk makan dan minum. Di tengah menikmati hidangan mereka, So Jinggae menanyakan apa yang membuat Mowi penasaran. Mowi menjelaskan, seperti yang So Jinggae lihat, Red Sword dan Jangheolbeng telah dikalahkan. Yang mereka kumpulkan sudah dikembalikan, tapi masalah terbesarnya adalah di anggota yang tersisa. Ada yang meninggalkan tindakan kekerasan karena terpaksa. Jika mereka mau memperbaiki diri, maka ia ingin mereka membantu perbaikan Poseong. Apakah So Jinggae tahu siapa orang yang bisa memperkerjakan mereka?
Para kriminal itu memang bisa seni bela diri, namun tidak perlu khawatir. Ia akan menginap di daerah sekitar selama 3 hari untuk menghancurkan dantian mereka. So Jinggai menimpali, Mowi tidak bisa menghancurkan dantian mereka begitu saja. Tapi setiap kali ia melihatnya, Mowi sungguh hebat. Ia mengenal beberapa pedagang yang mau merekrut mereka. Jadi Mowi tidak perlu mengkhawatirkan para kriminal. Ia juga akan mengawasi mereka untuk memastikan mereka tidak membuat onar. So Jinggai menuangkan minuman pada gelas Mowi menanyakan, "Sampai kapan Mowi akan berada di Poseong?" Mowi menimpali, "Ada 2 sekte lagi yang harus ia kunjungi. Jadi 3 hari adalah waktu yang cukup untuknya." Ia baru saja terfikirkan, sepertinya ada markas bandit di Poseong. So Jinggai menanyakan, apakah Mowi ingin meringkus mereka juga? Percakapan mereka terus berlanjut hingga dini hari, dan semua pekerjaan telah diselesaikan. Mowi mengumpulkan murid-murid Gunung Berbunga yang lain di sebuah ruangan. Dia meletakkan sebuah botol minuman enak di atas lantai dan memuji mereka yang telah melakukan kerja luar biasa. Mujin bingung, apa maksud Mowi dengan minuman itu? Mowi mengatakan, karena mereka berhasil melalui pertarungan pertama mereka, ia menyiapkan minuman enak itu untuk perayaan. Mujin menolak karena mereka tidak diperbolehkan minum-minum secara bebas. Mowi membenarkannya. Gunung Berbunga tidak minum sembarangan. Mereka hanya minum untuk merayakan sesuatu, seperti tahun baru atau hal yang pantas dirayakan. Tapi apakah mereka tahu, seniman bela diri pemula paling sering binasa saat pertarungan pertama mereka di murim? Mereka pasti menyadarinya. Para Black Path memiliki kemampuan seni bela diri yang buruk, tapi semangat juang mereka tinggi. Mereka datang untuk menghabisi, sedangkan murid Gunung Berbunga ragu untuk menghabisi mereka. Itu adalah pertempuran sesungguhnya. Seni bela diri mereka memang unggul, tapi keselamatan mereka di murim ditentukan oleh banyak faktor. Banyak sekali seniman bela diri pemula yang binasa karena mengabaikan fakta ini. Tapi mereka masih hidup. Fakta itu saja sudah membanggakan, dan mereka sedang berbangga diri. Maka dari itu mereka akan merayakannya dengan minum-minuman enak. Mujin menimpali, bukankah itu juga adalah pertarungan pertama Mowi? Mowi membenarkannya, dan pada akhirnya mereka tidak bisa menolak hasutan Mowi, dan berakhir mereka merayakannya. Di tengah mereka yang sibuk dengan membicarakan tentang minuman, Mu Cheol sendiri yang asik dengan pikirannya. Dia mengingat pertarungan Mowi melawan Red Sword. Dia mengingat teknik yang Mowi gunakan. Dia bergumam, itu bukan teknik pedang milik Gunung Berbunga yang terkenal, tapi teknik apa yang Mowi gunakan? Ia tidak bisa berhenti memikirkannya sama sekali. Ia harus tahu, yang pada akhirnya dia memberanikan diri mengatakan pada Mowi. Saat melihat pertarungan Mowi melawan Red Sword, ia menyadari sesuatu. Pedang yang Mowi gunakan memang dari Gunung Berbunga, tapi saat Mowi menebas serangan Red Sword, teknik yang Mowi gunakan belum pernah ia lihat sebelumnya. Kekuatannya besar dan lengkungannya kasar. Ia ingin tahu mengenai teknik pedang itu. Mowi sedikit terkejut. Dia bergumam bahwa ia mengira Mu Cheol akan dibutakan oleh Black Path. Tapi ternyata Mu Cheol memperhatikannya. Luar biasa. Dia meneruskan gumamannya dan membenarkannya. Teknik yang ia gunakan untuk menahan serangan Red Sword sebelumnya itu diperkuat dengan esensi Wake. Wake and Strength adalah konsep dari kehidupan sebelumnya yang dia ambil dari Dogo Sword Style yang ia ciptakan. Ia menggunakan prinsip Wake dan menggabungkan teknik Sixfold Combo Sword, dan Mu Cheol menyadarinya. Tapi ia rasa itulah alasan mengapa tekniknya tidak seperti teknik Gunung Berbunga. Mowi pada akhirnya mengatakan, ia akan mengajarkannya, tapi tidak untuk saat ini. Ada hal penting yang perlu mereka urus sekarang. Ia telah menunggu waktu yang pas untuk mendiskusikannya. Murid-murid Gunung Berbunga yang lain seolah bingung. Mowi melanjutkan, sebelum mulai, apakah mereka sudah mengosongkan gelas minuman mereka? Jika belum, segeralah habiskan. Karena begitu ia mengatakannya, mereka tidak akan sempat minum untuk 3 hari ke depan. Waktu berlalu di malam hari berikutnya. Di jalanan di tengah hutan, sebuah kereta kuda tengah melintas. Tapi tiba-tiba seseorang muncul dari dalam semak-semak memerintahkan untuk kusir berhenti. Sang kusir dengan khawatir menanyakan apa yang orang itu inginkan.
Awalnya, seorang yang keluar dari dalam semak itu lembut mengatakan bukan masalah besar. Hanya saja serahkan semua yang dia miliki, atau ia akan menghabisinya. Di sisi lain dari jalanan, terlihat murid-murid gunung berbunga telah mengintai. Mowi mengatakan mereka adalah bandit yang bersembunyi di jalanan pegunungan dan merampok. Mereka mungkin terlihat seperti Black Bat, tapi secara ketat mereka itu berbeda. Perbedaan terbesarnya adalah mereka tahu seni bela diri dan bekerja dalam grup. Tentu saja, preman Jang Hyeolbeng juga mempelajari seni bela diri. Tapi itu karena Red Sword yang mengajarkannya pada mereka dengan tujuan tersendiri. Jadi bahkan Jang Hyeolbeng itu bukan geng Black Bat biasa. Bagaimanapun juga, mereka ini beroperasi dalam unit yang terstruktur. Artinya jika berpapasan dengan mereka entah di mana, sudah dipastikan ada kubu mereka di dekatnya. Dari informasi yang ia dapatkan, ada sekitar 5 kubu di Puseong, tapi lokasi tepatnya tidak diketahui. Satu hal yang pasti, mereka ini lebih kuat dari Jang Hyeolbeng. Muwa dengan sedikit khawatir mengatakan, tapi mengapa Muwi tiba-tiba memberitahukan hal itu pada mereka? Muwi menjelaskan, karena 3 hari ke depan, setiap satu dari mereka akan menyingkirkan satu kubu sendirian. Selagi yang lain melihat, tentu saja mereka terkejut dengan pernyataan Muwi. Muwa penasaran mengapa Muwi memutuskan itu secara tiba-tiba. Apakah mereka telah membuat kesalahan? Muwi mengatakan, apakah Muwa mengatakan kesalahan? Mereka hampir binasa karena mereka tidak bisa mengalahkan Jang Hyeolbeng dengan benar. Mereka hampir binasa karena ragu untuk menyerang lawan. Jadi dengan menyingkirkan kubu para bandit ini akan menjadi latihan untuk memperkuat tekad mereka. Mucheol membenarkannya. Jika bukan karena Muwi, mereka mungkin sudah binasa. Jadi, ia merasa bahwa itu akan menjadi latihan yang bagus. Mujin saat itu menanyakan, bagaimana Muwi membulatkan tekad seperti itu. Muwi bergumam, berbeda dengan mereka, ini bukan pertarungan nyata pertamanya. Tapi ia tidak bisa mengatakan seperti itu, bukan? Muwi mengingat pertarungan nyata pertamanya dulu sekali, tapi masih merupakan kenangan tak terlupakan. Dulu ketika ia kecil, ia merasa takut ketika pertama kali bertarung. Rasa takut jika tidak menghabisi, ia mungkin akan dihabisi terlebih dahulu. Muwi kemudian mengatakan pada mereka, ia takut binasa, dan ia takut melihat rekan-rekannya disakiti. Demi mencegah kembalinya rasa takut itu, ia menghabisi musuh yang ada di hadapannya tanpa ragu. Itulah bagaimana cara ia membulatkan tekadnya. Muwi bangkit meneruskan, tapi ambil saja ceritanya sebagai referensi. Semua orang memiliki cara bertarung masing-masing. Muwi kemudian mengatakan pada Mucheol bahwa teknik pedang yang Mucheol lihat darinya, ia akan memutuskan apakah ia akan mengajarkannya padanya atau tidak setelah melihat cara Mucheol melawan para bandit nantinya. Karena hari ini adalah hari pertama, ia akan menunjukkan demonstrasinya pada mereka semua. Jadi mereka harus memperhatikannya baik-baik. Singkat cerita, Muwi telah berhasil menumbangkan seorang bandit yang sebelumnya mereka intai. Seorang itu babak belur dan hampir tidak sadarkan diri. Muwi menanyakan di mana markas mereka, dan bandit tersebut menunjukkan jalan. Beberapa saat mereka tiba di markas dan berhasil mengalahkan mereka tanpa adanya perlawanan. Tugas Muwi telah selesai, dan dengan begitu dimulailah latihan khusus 3 hari mereka. Pada pagi hari, mereka menyaksikan pembongkaran Jang Hyeolbeng, dan pada malam hari mereka menyerang kubu bandit. Latihannya efisien. Awalnya mereka semua ragu-ragu, tapi setelah menyadari sesuatu, mereka menenangkan diri mereka jauh lebih cepat daripada yang diduga. Sebentar lagi mereka bisa menyingkirkan satu kubu bandit. Namun sepertinya Mujin membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Muwi yang saat ini mengamati pertarungan Mujin melawan kubu bandit bergumam. Bukan kemampuan Mujin yang kurang, malahan dalam aspek kekuatan murni, dia bahkan lebih unggul dari Muwa dan Mucheol. Bahkan setelah hampir binasa, dia masih tidak bisa sepenuhnya membulatkan tekadnya. Artinya dia takut melukai orang lain daripada kehilangan hidupnya sendiri. Ia sudah melihatnya beberapa waktu, dan secara kasar ia tahu mengapa Mujin seperti itu. Namun apa yang ia bisa lakukan? Muwi berpikir keras. Namun dia meyakinkan bahwa Mujin harus melewati semua ini sendirian. Setelah semuanya,
Pada akhirnya mereka selesai dengan 5 kubu yang telah mereka targetkan. Mowi mengatakan bahwa rencana awal butuh 3 hari, tapi mereka telah menyelesaikannya dalam 2 hari. Mereka semua telah melakukan kerja bagus. Sesuai rencana, mereka akan pergi ke Winam berikutnya. Jadi, untuk esok mereka bisa libur dan beristirahat. Mowi mengatakan, ia akan mengajarkan teknik berpedang pada Mucheol, jadi sisanya bisa pergi beristirahat. Namun Muwa sepertinya tidak ingin beristirahat begitu saja. Dia meminta izin untuk ikut mendengarkan dan melihat latihan itu. Mowi memperbolehkannya dan mereka segera pergi ke tempat latihan. Di sebuah wilayah lapang, Mowi mulai mengayunkan pedangnya memberikan demonstrasi pada mereka tentang teknik pedang yang ia akan ajarkan. Tebasan pedang Mowi begitu kuat, membuat bahkan angin kencang berembus hanya dengan ayunan sederhana. Mowi menjelaskan, seperti yang baru saja mereka lihat. Teknik pedang yang mereka duga tidak familiar itu sebenarnya adalah variasi dari teknik pedang Six-Fold Combo Sword milik Gunung Berbunga. Ia hanya menambahkan berat padanya. Mucheol sedikit tidak mengerti. Mowi menjelaskan lagi, teknik pedang Gunung Berbunga memungkinkan transisi yang mulus, bahkan ketika alur pedang ditahan atau rusak. Sebagian ini dikarenakan banyaknya jumlah variasi dari segi bentuk, tapi lebih ke dasarnya. Bahkan dasar dari teknik Six-Fold Combo Sword sendiri tidak membedakan serangan dan pertahanan. Dengan kata lain, teknik Six-Fold Combo Sword adalah gaya yang bisa terhubung ke teknik manapun. Sekarang bagian selanjutnya ini interpretasi pribadinya saja. Tapi kemudian apa yang akan terjadi jika mereka menambahkan kecepatan? Mucheol menimpali itu mustahil. Mowi membenarkannya. Mereka seharusnya sudah tahu ini. Swordshin Gunung Berbunga, tentu saja Hyunjo bukan orang pertama yang menggabungkan prinsip ilusi dan transformasi ke dalam teknik pedang. Namun setidaknya ia tahu, tidak ada yang menguasai keseimbangan kecepatan, ilusi dan transformasi lebih hebat dari Hyunjo. Tentunya ini menunjukkan betapa hebatnya dia dalam seni bela diri. Hyunjo telah menghabiskan banyak waktu memikirkan dasar dari teknik Six-Fold Combo Sword, dan akhirnya mengambil kesimpulan ini. Bahkan variasi yang hebat, dan mungkin bahkan mekarnya bunga plum. Bisa saja hanya kepanjangan dari teknik Six-Fold Combo Sword. Dia percaya bahwa Six-Fold Combo Sword dapat digunakan sebagai pintu masuk ke ribuan jalan pedang lainnya. Secara diam-diam, Hyunjo sedang membuat teknik pedang baru. Prinsip berat adalah salah satu elemennya. Ia langsung ke intinya saja. Teknik ini masih belum selesai. Ditambah lagi, tidak ada seni bela diri Gunung Berbunga yang mengambil dalam prinsip berat. Untuk meninggalkan teknik pedang Gunung Berbunga yang sudah terasa sempurna dan mulai dari awal, dengan mempelajari teknik pedang yang tidak lengkap ini adalah upaya yang sembrono. Bahkan mungkin tidak ada artinya. Ada alasan mengapa Hyunjo menyembunyikan teknik pedang ini. Dia memahaminya jauh dari siapapun, bahwa teknik pedang yang belum selesai hanya akan membuat kebingungan yang tidak berguna. Jadi biar ia tanyakan lagi pada mereka, apa benar ini adalah teknik pedang yang mereka cari? Mucheol menunduk diam. Dia seolah mematapkan diri dan mengangkat kepalanya mengatakan benar. Dan tolong ajarkan teknik pedang itu padanya. Dan dengan begitu, pelatihan Mucheol telah dimulai. Mujin dan Muwa hanya bisa menyaksikannya. Muwa yang tidak sabar bergumam, sampai kapan mereka harus menyaksikan semua ini? Yang pada akhirnya Muwa mengajak untuk Mujin pergi dari sana. Lebih baik mereka mengawasi orang-orang dari Janghyul Bank yang sebelumnya. Muwa dan Mujin pergi dari sana, sedangkan Muwi masih terus mengajari Mucheol untuk berlatih. Di Pucheong, orang-orang dari Black Path yang sebelumnya sepertinya telah mendapatkan pekerjaan lain. Muwa yang mengamatinya bergumam, sepertinya tidak ada masalah di sana. Apa yang dikatakan oleh Muwi memang benar. Orang yang dipaksa masuk ke Black Path pasti akan bekerja keras jika diberi kesempatan. Ia pikir mereka hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna. Atau mungkin mereka hanya bekerja keras karena tahu sedang diawasi. Tidak ada yang tahu. Walaupun mereka sedang diawasi, mereka sudah tidak bisa menggunakan seni bela diri lagi. Jadi tidak ada masalah serius. Ia yakin Mujin juga tengah mengawasi di tempat lain. Jika begitu, ia bisa menganggap pekerjaannya selesai dan beristirahat. Muwa segera pergi dari tempat itu menuju tempat peristirahatannya. Di sisi lain Mujin
Dia terlihat menyendiri di ruangannya dan duduk tanpa melakukan apapun. Sepertinya ada sesuatu yang dia pikirkan. Waktu berlalu keesokan harinya, di mana Muwi dan yang lainnya tengah mendaki bukit di hutan. Muwa yang tidak bisa mengimbangi kecepatan Muwi dan Mucheol komplain. Muwi menimpali bahwa bukan mereka yang terlalu cepat, tapi Muwa yang jalannya lambat. Muwa terlalu puas diri dan mengabaikan latihannya akhir-akhir ini, makanya jadi lambat. Mungkinkah sudah waktunya untuk ujian? Muwa masih komplain jika memang akan pergi, seharusnya tidak di hari libur mereka. Ketika mengatakan itu, Muwi segera menoleh dan memberikan tatapan tajam yang membuat Muwa segera membungkam mulutnya. Mujin memecahkan suasana tegang dengan mengatakan, bagaimana keadaan anggota Blackpad di Pucheong dengan rehabilitasi mereka? Memang tidak ada masalah serius saat mereka diawasi, tapi tetap saja. Mujin bergumam, sepertinya Muwi sedang tidak senang, lebih baik ia mengganti topiknya. Muwi meminta untuk mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sekte pengemis akan lanjut mengawasi mereka. Dengan aura mengerikan, Muwi mengatakan, yang perlu dan harus mereka khawatirkan adalah mental lemah mereka. Mungkin sudah saatnya untuk meningkatkan intensitas latihannya. Mujin bergumam kesal. Sepertinya ia telah gagal mengubah topik. Mereka terus melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya sampai di Winam. Tujuan mereka sebenarnya untuk memberantas kejahatan. Mereka berhasil sampai sebelum matahari terbenam. Mujin mengatakan bahwa Winam adalah rumah bagi klan Seonhwa, salah satu cabang sekuler dari Sekte Gunung Berbunga. Muwi membenarkannya, mereka akan makan malam di klan Seonhwa. Berpindah di klan Seonhwa, saat ini tengah terjadi perundungan oleh beberapa anak pada anak lain. Seorang anak yang dirundung tidak bisa membalas dan hanya bisa menerima semua serangan yang diarahkan padanya. Ketika perundung akan melakukan serangan lain, tiba-tiba sebuah tangan menghentikan pukulan tersebut. Sudah pasti mereka adalah rombongan Muwi, murid-murid Gunung Berbunga. Anak yang dirundung mengetahui seragam yang digunakan Muwi dan rekan-rekannya. Itu adalah seragam dari sekte utama Gunung Berbunga. Muwi mengatakan pada bocah perundung, jika dengan pukulan seperti itu, seorang anak biasa yang belum pernah belajar seni bela diri bisa saja binasa jika terkena pukulan itu. Dengan tatapan intimidasi, Muwi meneruskan, dan bocah itu melakukannya karena tahu seberapa kekuatan bocah yang mereka rundung, bukan? Namun bocah itu tidak bergeming dan hanya terus menatap dengan tajam. Muwi bergumam, tatapan bocah itu penuh dengan kesombongan, sampai bisa menjadi sombong di usia yang masih sekecil itu. Biasanya kasus seperti ini terletak pada orang tuanya. Seorang anak hanyalah cerminan dari pola asuh orang tuanya, dan anak itu sendiri tidak benar-benar bersalah. Lagi-lagi bocah itu tidak menunjukkan ketakutan, tapi menunjukkan keberanian pada Muwi. Muwi kemudian menatapnya tajam mengatakan, meski bocah itu tahu sedang melakukan kesalahan, tapi terus menatapnya dengan begitu. Mungkin sedikit pelajaran akan baik untuknya. Muwi menggenggam tangan bocah itu lebih erat meneruskan. Jika dilihat dari aura bocah itu, tampaknya berasal dari sekte yang benar. Tapi apa memang begitu cara sekte mengajarinya? Tiba-tiba bocah yang dirundung sebelumnya menarik jubah Muwi, yang membuat Muwi melepaskan genggamannya pada bocah tersebut. Dia segera memerintahkan untuk bocah tersebut pergi sebelum ia menendangnya jauh. Setelah kepergian bocah-bocah perundung, bocah yang dirundung menangkupkan tinjunya dan berterima kasih serta memperkenalkan diri. Dirinya adalah Im Sana dari klan Seonhwa. Muwi mengangguk dan memperkenalkan diri balik, bahwa dirinya adalah Muwi dari Sekte Gunung Berbunga generasi kedua. Muwi menanyakan siapa anak-anak yang sebelumnya. Im Sana mengatakan bahwa bocah sebelumnya adalah Gasein, pewaris Sekte Ortodoks, dan anak-anak yang mengikutinya adalah teman-teman dari Sekte Ortodoksnya. Muwa menanyakan alasan mereka merundung Im Sana. Im Sana menjelaskan bahwa sekte mereka memiliki hubungan yang rumit. Namun belakangan ini mereka menyadari jika klan Seonhwa telah kehilangan tempat di mata sekte ortodoks, dan itu membuat mereka semakin berani. Mujin menyela menanyakan, apakah kepala klan Seonhwa tahu akan hal itu? Im Sana membenarkannya. Ia juga pernah melawan dan menjatuhkan beberapa anak.
Tapi setelah itu, kepala klan langsung menemui sekte ortodok karena masalah itu. Daripada bertanggung jawab, mereka sekte ortodoks malah menyalahkan klan Shanoa dan bahkan mencoba untuk memperbesar masalah menjadi konflik antar sekte. Mereka tidak mau masalahnya menjadi sebesar itu, dan kepala klan tidak memiliki pilihan lain selain mundur. Muwi menambahkan, jika klan Shanoa yang sedang dalam keadaan lemah berselisih dengan sekte ortodok, sekte gunung berbungalah yang akan terkena dampaknya. Jadi pilihan terbaik adalah tidak memberikan alasan bagi sekte ortodoks untuk memperbesar masalah. Itulah sebabnya Imsana menghentikannya untuk memberikan pelajaran pada Gasein. Imsana takut akan memicu perang antar sekte. Jadi daripada melawan, Imsana memilih bertahan dari perundungan. Imsana membenarkannya. Muwi mengatakan tidak heran jika ketua sekte mengirim mereka untuk memeriksa cabang sekuler. Sebaiknya mereka mendengar cerita lengkapnya langsung dari kepala klan. Tidak lama mereka sampai di kediaman klan Shanoa. Murid-murid klan Shanoa terkejut ketika melihat kedatangan Muwi dan yang lainnya. Muwi mengamati murid-murid dari klan Shanoa, yang mana murid dari sekte gunung berbunga mengenakan seragam dengan motif plam berwarna merah. Sedangkan murid sekte sekuler mengenakan seragam dengan motif plam berwarna putih. Jika melihat mereka mengenakan seragam motif putih, berarti mereka berasal dari klan Shanoa. Saat itu, tiba-tiba seseorang menyambut Muwi dan rekan-rekannya mengatakan bahwa ia telah menantikan kedatangan mereka. Muwi menangkupkan tinjunya dan memperkenalkan diri. Dirinya adalah Muwi, murid dari generasi kedua sekte gunung berbunga. Ia berterima kasih atas sambutan hangatnya. Sedangkan seorang dari klan Shanoa adalah Im Mugo, ketua klan Shanoa. Im Mugo meneruskan, kabarnya telah tersebar bahwa Muwi telah menumbangkan Jang Hyolbeng dalam semalam. Muwi tidak langsung membenarkannya. Menurutnya, dunia ini memang suka memperbesar-besarkan rumor. Sebenarnya bukan dalam semalam. Im Mugo mengerti, yang terpenting rumor tentang Muwi yang mengendalikan Jang Hyolbeng itu adalah kebenaran. Im Mugo mengajak mereka untuk segera masuk dan mengobrol. Namun Muwi seolah menangkap sesuatu dari tingkah Im Mugo. Mereka segera berada di ruangan pertemuan, ruang rapat di klan Shanoa. Mereka berbincang ringan sebelum masuk ke topik utama pembicaraan, di mana mereka memuji teh yang disajikan. Im Mugo juga berterima kasih karena mereka telah sudi untuk mengunjungi klan Shanoa. Muwi mengatakan tidak masalah, karena ketua sekte sendiri yang mengirim mereka ke sana. Jadi itu adalah tugas mereka untuk membantu. Karena Im Mugo telah menyinggung kedatangan mereka, Muwi segera menanyakan keadaan dari klan Shanoa. Untuk sejenak, Im Mugo terdiam, yang kemudian dia menceritakan bahwa untuk saat ini keadaan menjadi sulit. Muwi menyela menanyakan apakah itu karena sekte ortodoks. Im Mugo meneruskan, dari awal hubungan mereka memang tidak pernah baik. Tapi di masa lalu, setidaknya mereka bersaing secara setara. Jadi selain perselisihan kecil, tidak ada masalah yang berarti. Muwi menyimpulkan dari apa yang dikatakan oleh Im Mugo. Apakah klan Shanoa melemah setelah pembantaian Sangsi? Im Mugo membenarkannya. Saat sekte ortodoks tahu tentang keadaan mereka yang melemah, mereka menjadi lebih agresif. Mereka mulai ikut campur dalam permasalahan klan Shanoa, menggunakan alasan kecil untuk mengganggu acara, merusak aset, dan mengajak bertarung secara terang-terangan. Dan sekarang, si pewaris sekte ortodoks mulai mengganggu Imsana secara langsung. Mujin sedikit heran menanyakan, jadi sepertinya Im Mugo telah mengetahuinya. Im Mugo menimpali, Imsana memang mencoba untuk menyembunyikannya, tapi bagaimana mungkin dirinya sebagai ayah tidak menyadarinya? Jika ia mengikuti kata hatinya, ia akan langsung mengeluarkan pedang dan melawan. Tapi jika ia bertindak sembarangan, ia hanya akan dipermainkan di tangan sekte ortodoks. Mereka pasti akan menggunakan segala macam alasan untuk menyeret klan Shanoa menuju masalah besar. Dengan tidak berdaya, Im Mugo mengatakan, ia bahkan tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Sebagai ayah dan kepala klan Shanoa, ia berada di posisi yang sangat tidak berdaya. Muji dengan iba menanyakan, mengapa tidak meminta bantuan dari gunung berbunga? Im Mugo menjelaskan, bagaimana mungkin ia meminta bantuan saat mengetahui perjuangan yang sedang dilakukan oleh gunung berbunga.
Ia berpikir untuk menunggu sampai ada perkembangan sebelum meminta bantuan. Tapi itulah yang ia dapatkan. Para murid Gunung Berbunga datang langsung kali ini. Keberadaan mereka saja sudah cukup membuat takut sekte ortodok. Mereka pasti akan berpikir ulang untuk membuat banyak masalah. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Ada makna lain dari kata-kata Imogu, yang mana dia seolah menyiratkan murid-murid Gunung Berbunga tidak akan bisa melawan. Tapi makna itu segera ditangkap oleh Mowi yang menanyakan, apakah Mowi tidak percaya pada kemampuan mereka? Imogu menunduk lagi dan menghela napas. Sepertinya Mowi telah melihatnya melalui dirinya yang bodoh ini. Meragukan murid Gunung Berbunga sama saja dengan meragukan Gunung Berbunga itu sendiri. Seorang ketua klan seharusnya tidak berpikir seperti itu. Ia ingin membicarakan lebih banyak, tapi hari sudah larut. Mereka akan makan malam terlebih dahulu. Sedangkan Mowi bergumam, sepertinya Imogu akan menolak bantuan dari mereka apapun yang terjadi. Tapi itu bisa dimengerti. Imogu bertahan dan percaya jika sekte utama akan benar-benar datang membantu. Ketika dia mendengar tentang murid-murid Gunung Berbunga yang mengalahkan Zhang Heolbeng, dia pasti memiliki harapan yang tinggi. Tapi kemudian yang datang hanyalah 4 pemula murid Gunung Berbunga. Imogu saat pertama kali melihat Mowi dan rekan-rekannya tentu meragukan mereka. Jika ia melibatkan mereka dalam pertarungan dan masalah klan Sonowa, kemungkinan besar mereka akan terluka. Jika begitu, ia akan menunjukkan keramah tamahan pada mereka dan mengirim mereka kembali. Dengan bangkit dari duduknya, Imogu bergumam. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih berharap murid-murid Gunung Berbunga dapat membantu mereka. Ia bahkan tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari ekspresi wajahnya. Pada akhirnya, dirinya lah yang bertingkah layaknya anak kecil. Imogu memandang Mowi melanjutkan. Tapi sampai Mowi bisa membaca ekspresi wajahnya hanya dalam waktu sesingkat itu, berarti Mowi bukanlah murid biasa. Murid-murid Gunung Berbunga memang hebat. Saat itu, Mowi membuka suara mengatakan, ia hargai kebaikan Imogu, tapi mereka akan mengurus masalah makanan mereka sendiri. Karena kalimat itu, suasana menjadi hening. Mowa dengan sedikit ragu mengatakan, tindakan Mowi yang sangat tidak sopan. Mowi bergumam, apakah Mowa mengatakan tidak sopan? Jika membicarakan tidak sopan, Imogu lah yang pertama kali memulainya. Imogu menanyakan, bisakah ia tahu alasan Mowi menolaknya? Mowi bergumam, sudah jelas bahwa Imogu tidak akan berubah pikiran. Jika mereka bisa menghabiskan waktu hanya untuk berdebat, hal itu hanya akan menunda masalah menjadi lebih jauh. Mowi menjelaskan bahwa mereka belum melakukan apapun untuk membantu. Jadi menerima kebaikan seperti itu terasa bertentangan dengan prinsip mereka. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan klan Sonowa. Mowa yang melihat sikap Mowi menanyakan, Mowi bersikap aneh hari ini. Biasanya Mowi sama sekali tidak peduli dengan formalitas, tapi sekarang mendadak peduli. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Apakah ada alasan mengapa Mowi tidak mengatakan pada mereka? Sebelum Mowi menceritakan apa yang ada dalam pikirannya, dia bergumam. Dalam jarak seperti ini, kecuali mereka seorang master, seharusnya tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Mowi mengatakan, ia akan memberitahukan pada mereka bahwa pemimpin klan Sonowa tidak mempercayai mereka. Mowa terkejut, dia menanyakan, bukankah Imogu mengatakan jika hanya dengan keberadaan mereka saja sudah cukup untuk membuat sekte ortodoks mundur? Mowi menimpali dengan pertanyaan, tapi bukankah itu aneh? Lalu mengapa pewaris sekte ortodoks bersikap sombong pada mereka tadi? Mungkin Mowa berpikir karena itu hanyalah bocah yang tidak tahu apa-apa. Tapi meskipun masih bocah, dia masihlah seorang pewaris. Malah seharusnya dia lebih berhati-hati dengan tindakan dan ucapannya. Kenyataan bocah itu bersikap kurang ajar, menandakan ada alasan mengapa dia seberani itu. Mundur karena kedatangan mereka itu mustahil. Pemimpin klan Sonowa tahu persis seperti apa situasi Gunung Berbunga. Sekte mengirim murid utama untuk mengawasi sekte sekuler, tapi yang mereka kirimkan hanyalah murid baru di dunia murim. Jika akhirnya mereka berselisih dengan sekte ortodoks dan malah menderita kerugian besar alih-alih memecahkan masalahnya, klan Sonowa akan diserap oleh sekte ortodoks, dan rumor akan menyebar bahwa Gunung Berbunga gagal mengurus sekte sekulernya sendiri.
itu akan jadi bencana bagi reputasi sekte Gunung Berbunga. Muwa pada akhirnya mengerti. Ia juga yakin Mowi pasti memiliki rencananya sendiri. Mereka pergi ke sebuah kedai di desa terdekat dengan klan Senua. Mereka memesan beberapa makanan. Saat itu ada keributan di dalam kedai, yang mana warga lokal tengah membicarakan orang-orang dari sekte ortodoks yang mengambil alih desa itu dari klan Senua. Mowi meminta rekannya untuk tidak ikut campur mulai dari sana. Mereka hanya akan menyaksikannya. Seorang yang tengah oleng mengatakan semua kekesalannya. Sekte ortodoks mengambil alih dan menaikkan pajak, dan beberapa hal diucapkan. Mowi pada akhirnya menyadari bahwa desa itu telah diambil oleh sekte ortodoks. Itu membuat beberapa orang sekte ortodoks kesal dan membuat mereka mencabut pedang mereka menyerang warga biasa. Melihat hal tersebut membuat Mowi kesal. Dia melemparkan sumpitnya untuk menghentikan orang dari sekte ortodoks. Yang lain mencabut pedangnya dan berteriak mencari siapa yang berani melakukannya. Tapi tiba-tiba sebuah serangan membenturnya yang tidak lain adalah Mowi. Tendangan Mowi membuat seorang itu terlempar menjauh. Orang pertama sebelumnya berteriak kesal apa yang sedang Mowi lakukan. Mowi meraih pedang dari lantai mengatakan, itu yang akan ia tanyakan. Orang oleng tadi mengatakan kata-katanya cukup kasar. Tapi menarik pedang pada orang yang tidak mengetahui martial art itu sungguh tidak bisa dimaafkan. Apa yang orang itu lakukan? Ia selalu merasa bahwa sekte ortodoks dan unortodoks tidaklah berbeda. Tapi apa yang ia lihat hari ini mengubah persepsinya. Mowi menanyakan, apa yang akan orang itu lakukan setelah menarik pedangnya? Dengan sedikit mengelak orang itu mengatakan ia hanya menakutinya. Mowi menarik pedang orang itu dan bermaksud menyitanya. Jika orang itu mau pedangnya kembali, maka datang dan temui dirinya di klan Senua. Orang itu berteriak kesal. Apakah Mowi berani ikut campur dalam urusan sekte ortodoks dan bahkan memicu perkelahian? Mowi menimpali. Bahkan jika pemimpin sekte ortodoks sendiri yang datang, dia tidak akan berani menggunakan kata-kata itu. Sepertinya mereka meremehkan sekte Gunung Berbunga. Orang itu terkejut mengatakan ia telah salah bicara. Mowi menimpali. Sepertinya itu terdengar orang itu sedang mengutarakan isi hatinya. Ia tidak berencana melakukan sampai sejauh ini. Tapi orang itu tidak memberinya pilihan. Hanya ada satu cara agar orang itu terhindar dari bencana. Pemimpin sekte ortodoks harus mendatangi klan Senua langsung. Menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tatapan Mowi tajam ketika meneruskan. Jika saat matahari terbit besok dan mereka tidak datang, maka sekte ortodoks akan terhapus dari sejarah. Ancaman itu membuat orang tersebut ketakutan. Di sisi rekan-rekan Mowi, terutama Muwa mengatakan semakin hari, metode yang digunakan Mowi semakin ekstrim. Jika begitu terus, sama saja mereka menyerang sekte ortodoks secara langsung. Mujin sedikit takut mengatakan, ia mulai bingung, apakah itu tidak masalah? Waktu berlalu keesokan harinya. Terlihat rombongan dari sekte ortodoks berjalan bersama menuju klan Senua dengan pedang di pinggang mereka. Tidak lama mereka sampai di klan Senua. Mereka disambut langsung oleh Mowi dan juga Imogo. Mowi langsung pada intinya mengatakan, melihat dari ekspresi mereka, nampaknya mereka tidak berniat untuk meminta maaf. Pemimpin sekte ortodoks mengatakan, ternyata Mowi adalah junior yang memanggilnya. Tapi apakah Gunung Berbunga mengajari Mowi seni bela diri tapi tidak mengajarinya tata krama? Mowi menimpali. Mungkin memang benar ia telah abai dalam etika. Tapi tentu tidak sebanyak sekte ortodoks. Mereka semua memancarkan hawa menghabisi seperti mereka akan mulai pembantaian. Lebih mirip seperti sekte unortodoks. Mowi memperbaiki dan mengatakan, rasanya seperti sedang menatap anggota sekte demonik. Pemimpin sekte ortodoks kesal membentak untuk Mowi berhenti. Mowi menghentikan cibirannya dan mengatakan, daripada mereka berdebat di sana, bagaimana jika mereka bicara di dalam? Orang-orang bisa saja salah mengira. Melihat mereka semua berdiri di depan seperti akan menghunuskan pedang dan bertarung. Mereka bukan anggota sekte demonik, bukan? Mereka mengaku sebagai sekte ortodoks, jadi mengundang kesalahpahaman tidak akan bagus bagi mereka. Pemimpin sekte ortodoks menarik pedang dari sarungnya mencibir bahwa Mowi tidak memiliki rem dalam berbicara.
Tapi pada akhirnya, pemimpin sekte ortodoks setuju untuk berdiskusi. Muwi bergumam, jika pemimpin sekte ortodoks menolak, ia sudah berencana mematahkannya dan menyeretnya masuk. Tapi sepertinya ia tidak perlu melakukannya. Imogo mengajak untuk mereka masuk bergumam, bahwa sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang Muwi jelaskan. Sebelumnya, Muwi mengatakan pada Imogo tentang apa yang telah diperbuat di kedai. Imogo kesal dan marah karena Muwi tidak mengerti situasinya sama sekali. Muwi meminta untuk Imogo tenang dan katakan dengan jujur bahwa Imogo tidak mempercayai mereka, bukan? Imogo terdiam. Muwi meneruskan, saat ketua sekte mengirim mereka untuk mengamati sekte sekuler, beliau tidak memberikan mereka tugas atau batasan waktu yang spesifik. Itu artinya beliau mempercayakan mereka untuk menilai sendiri dan mengambil tindakan yang diperlukan sembari mengawasi sekte sekuler Gunung Berbunga. Di saat yang sama, beliau juga memberitahukan mereka area yang perlu diselidiki, yaitu Poseong, Winam, dan Gunung Yeo. Area yang cukup besar untuk diselidiki oleh 4 murid generasi kedua saja. Ia merasa tidak perlu menyebutkan ini sebelumnya, tapi ada sesuatu yang tidak ia katakan. Nyatanya, Jang Hyolbeng di Poseong berkaitan dengan seorang pendekar dari sekte Ancient Willowsword. Karena ia berniat menyingkirkannya, konfrontasi tidak bisa dihindari. Ia bertarung dan menanganinya tanpa diketahui oleh siapapun. Imogo terkejut menanyakan, apakah yang Muwi maksudkan adalah Muwi melumpuhkan pendekar dari sekte Ancient Willowsword tanpa terluka? Bahkan mereka berempat saja. Muwi menyela mengatakan bukan berempat, hanya dirinya lah yang mengalahkannya. Imogo menjadi semakin terkejut. Muwi menjelaskan bahwa hanya ada satu alasan ia membahas ini. Sama seperti ketua sekte yang percaya padanya, ia meminta Imogo percaya padanya. Jika Imogo perlu memverifikasinya, maka katakan saja ia akan mengeluarkan pedangnya saat ini juga, dan Imogo boleh menantangnya dan bertanding. Imogo sedikit gugup ketika mengatakan, jika ia harus menghadapi seluruh sekte ortodoks, bisakah Muwi menanganinya? Muwi menimpali itu tidak perlu, tapi jika pun terjadi dan perkelahian pecah, maka tidak perlu khawatir. Ia sendiri sudah cukup. Kembali pada saat ini, di ruang pertemuan, Muwi menyarankan untuk menyelesaikan masalah dengan duel. Tapi sekte akan mengirim perwakilan mereka dalam duel. Ketua sekte ortodoks tertawa dan meremehkan banyak hal yang ketua sekte ortodoks katakan, dan bahkan membawa kematian putra pertama dari Imogo. Imogo terlihat kesal namun dia masih menahan diri, dan Muwi mengajak untuk mereka melanjutkan diskusinya. Ia mengajukan 3 orang untuk berpartisipasi dalam duel, yang mana pemimpin sekte, tuan muda, dan petarung terkuat di masing-masing sekte. Untuk klan Shenhua, ia akan mengambil posisi petarung terkuat, dan itu akan diadakan 5 hari dari hari ini. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Jenius Gunung Berbunga part ketiga. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.